Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, how are you? Apa kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu ceria deh. Gimana puasanya? Lancar-lancar aja kan? Oke, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana menulis laporan penelitian kualitatif. Kalian teman-teman semuanya kan sudah selesai melakukan coding ya, coding data, kemudian sebagian sudah melakukan analisis, kemudian membuat coding kelompok, coding personal dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya kan kalau sudah punya data-data seperti itu, lalu apa yang akan harus kita lakukan gitu? Gimana sih caranya menulis data itu, melaporkannya dalam sebuah laporan yang menarik itu dibaca. Nah, hari ini saya akan membahas tentang hal yang sudah saya singgung tadi, beberapa prinsip khususnya dalam menulis atau membuat laporan penelitian kualitatif. Saya akan membagi beberapa slide dan menunjukkan beberapa contoh membuat atau menulis laporan tersebut. Perlu diingat bahwa dalam penelitian kualitatif melakukan atau menulis laporan itu banyak sekali gayanya, gitu. Tapi yang akan saya sampaikan di video ini adalah saya menyebutnya sebagai cara penulisan standar, kira-kira gitu. Nanti akan ada banyak lagi pelajaran yang bisa atau cara menulis yang seiring bertambah berjalannya waktu, seiring kebiasaan kita dalam menulis dan seterusnya, maka gaya penulisan itu akan berjalan dan berkembang dengan lebih baik. Oke? Kita mulai dengan beberapa materi dahulu ya sebelum kita masuk ke cara menulisnya. Oke guys, ini adalah slide yang sudah saya persiapkan. Sebelum saya mulai dari slide pertama, bahwa dalam menulis laporan penelitian kualitatif, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Satu, bahwa penelitian kualitatif itu umumnya sebelum itu penelitian kualitatif itu biasa disebut sebagai penelitian yang thick text description. Jadi deskripsinya tebal gitu. Kenapa? Karena di situ memang peneliti kualitatif lebih banyak menulis atau menyampaikan laporannya berdasarkan data-data verbal gitu ya, hasil dari wawancara, hasil dari observasi. Nah, yang kedua, ingat bahwa dalam penelitian kualitatif analisis dilakukan sejak awal sampai waktu yang ditentukan sendiri oleh peneliti. Maksudnya apa? Pada saat kita mulai, seorang peneliti kualitatif itu sudah menentukan topik atau menentukan tema, sudah menentukan pertanyaan penelitiannya, maka pada saat itulah analisis dilakukan. Analisis itu mungkin dilakukan dengan menggunakan atau dengan dibantu oleh misalnya penelitian-penelitian yang sudah kita baca. Penelitian-penelitian terdahulu yang kita baca, clipping-clipping koran yang terkait dengan fakta-fakta atau kasus-kasus yang akan kita teliti, kemudian teori-teori yang sudah kita bayangkan. Jadi pada tahap awal, analisis itu dilakukan berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah kita baca, berdasarkan berdasarkan kerangka teori yang sudah kita baca juga, atau berdasarkan clipping informasi, fakta-fakta yang kita kumpulkan untuk menyusun kasus. Yang ketiga, bahwa proses analisis data itu dalam penelitian kualitatif umumnya dibimbing oleh teori. Artinya, terutama bagi peneliti pemula, ketika membuat analisis, kita akan selalu merujuk pada apa teori yang kita miliki. Kita akan selalu balik ke sana lagi, kita akan selalu kembali ke sana, balik lagi ke data dan seterusnya. Akan tetapi, ada beberapa metode penelitian kualitatif yang memungkinkan teori itu muncul dari data yang kita. Jadi, seperti yang pernah saya singgung di pertemuan-pertemuan awal, metode grounded theory itu memungkinkan peneliti untuk membangun teorinya berdasarkan data. Gitu. Kita akan diskusi tentang itu di tempat lain atau di video lain. Kita akan fokus dalam video ini, saya akan lebih fokus pada
Yang pertama yaitu bahwa analisis dibimbing oleh teori. Kenapa saya menyinggung hal ini lebih dulu? Karena nanti pada proses penulisan laporan, pembimbingan teori dalam proses analisis data ini akan sangat terasa, akan sangat kental. Gitu. Nah, yang keempat, ini juga penting sekali, bahwa hasil tinjauan pustaka dan landasan teori itu menjadi dasar dalam melakukan analisis data dan menulis penelitian. Nanti pada sesi berikutnya dalam kita menulis laporan penelitian berdasarkan data, gitu ya, data interview, data observasi, tinjauan pustaka ini akan terasa penting. Kita akan kembali ke sana, kita akan juga merujuk kepada ke sana. Oke, jadi ada 4 hal yang kita perlu ingat. Satu, bahwa penelitian kualitatif itu adalah field description, lebih banyak bercerita, banyak bercerita. Kemudian yang kedua, analisis dilakukan dari awal sejak kita mulai menentukan pertanyaan penelitian, menentukan topik penelitian. Yang ketiga, analisis data dibimbing oleh teori yang sudah kita tentukan di awal tadi. Kemudian yang keempat, tinjauan di pustaka dan landasan teori itu juga menjadi dasar dalam proses analisis data dan penulisan penelitian. Nah, pertanyaannya yang lebih mendasar sebenarnya terkait dengan metode ini dalam video ini adalah bagaimana sih sebenarnya menulis penelitian kualitatif? Ada banyak cara, ada banyak gaya, ada banyak style. Tapi menurut saya ada 3 hal penting, ada 3 bagian dalam penelitian kualitatif yang gaya penulisannya berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau Anda bandingkan, suatu saat Anda ke browsing gitu ya, terus nemu ada beberapa artikel penelitian dengan metode kuantitatif dan kualitatif, cobalah Anda bandingkan. Pasti akan kelihatan gitu bedanya. Nah, perbedaan itu akan sangat terlihat, akan sangat terasa di 3 bagian. Satu, pada penulisan tinjauan pustaka, pada bagian tinjauan pustaka, dan kerangka teori. Kerangka teori nanti kita bahas yang kapan-kapan saja. Kemudian yang kedua, hasil atau penulisan hasil atau temuan penelitian. Yang ketiga adalah penulisan analisis atau pembahasan. Ini stylenya sangat berbeda. Jadi kita harus memahami dulu bagaimana perbedaan. Kita mulai dari yang pertama ya, bagaimana menulis tinjauan pustaka dalam penelitian kualitatif. Oke. Ingat lagi, kita harus selalu mengingat, selalu mengingat hal-hal yang sangat penting. Prinsip-prinsip dasar dalam penulisan tinjauan pustaka. Ada satu yang paling penting adalah bahwa tinjauan pustaka itu bukan daftar pustaka. Artinya, dalam kita menulis tinjauan pustaka, yang kita lakukan itu tidak sekedar membuat daftar. Skripsi A, dilakukan skripsi A tentang B, melakukan ini, dan seterusnya. Kemudian skripsi C, skripsi B, dan seterusnya. Kita tidak sedang membuat daftar pustaka, daftar skripsi, yang topiknya sama dengan yang kita teliti. Tapi kita sedang membuat tinjauan. Kalau dalam bahasa Inggris, tinjauannya itu biasanya kita menggunakan istilah literatur review. Review dari kata re dan view, artinya melihat kembali. Jadi kita tidak hanya sekedar membaca saja, kemudian menuliskannya dalam laporan kita, tapi kita juga berusaha untuk melihat kembali apa sih yang ditawarkan oleh penelitian itu. Apa saja yang harus kita teliti, apa saja yang harus kita lihat. Nah, yang kedua, sepengetahuan saya, sumber-sumber tinjauan pustaka itu bisa dari mana saja. Teman-teman boleh mengambil sumbernya dari skripsi, dari artikel di jurnal ya, kemudian dari disertasi, dari tesis, monograf, dan seterusnya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu diingat bahwa sumber-sumber itu sebaiknya sudah melewati proses peer review, gitu ya, sudah melewati proses review oleh sekelompok orang, sekelompok editor untuk memastikan bahwa penelitian itu sudah sahih,
penelitian itu sudah sah, dan seterusnya. Skripsi, disertasi, dan tesis itu sudah melewati peer review. Karena apa? Karena sudah dibaca oleh penguji. Dinilai oleh penguji, apakah skripsinya, apakah disertasi atau tesis itu layak untuk lulus atau tidak gitu ya. Sementara artikel di jurnal itu juga biasanya sudah melewati proses review yang dilakukan oleh para editor. Gitu ya. Nah, dengan demikian, maka kalau kalian menemukan artikel dari website, dari blog, atau dari media online, dan seterusnya, untuk sementara kita tidak bisa memasukkannya dalam tinjauan pustaka. Oke, nah berikutnya adalah cara atau gaya penulisan dalam tinjauan pustaka. Ada dua hal yang penting biasanya dilakukan oleh para penulis di dalam tinjauan pustaka atau literatur review. Yang pertama itu adalah pengarang itu ditulis di awal kalimat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menegaskan bahwa nama pengarang itu lebih penting daripada isi atau konten atau gagasan yang dia tawarkan. Biasanya kita menggunakan gaya seperti ini kalau pengarangnya atau penulisnya atau autorsnya itu adalah orang-orang yang memang sudah terkenal di kasana atau di disiplin ilmu yang sedang atau di topik yang sedang kita teliti. Misalnya kalau saya di contoh saya ini misalnya Horkheimer dan Adorno ini adalah dua orang tokoh penting dalam masa Frankfurt yang menyampaikan gagasan tentang budaya postmodern misalnya. Orang sudah tahu siapa itu Horkheimer, siapa itu Adorno. Gitu. Maka penggunaan gaya pertama ini menjadi penting karena hal tersebut. Nah, gaya kedua di sini adalah di mana pengarang ditulis di akhir kalimat dengan menggunakan model pengutipan yang referencing style atau pengutipan sesuai dengan gaya yang ditentukan oleh penulis, oleh jurnal, oleh skripsi, oleh kampus, dan seterusnya. Nah, gaya penulisan di mana pengarang ditulis di akhir kalimat digunakan untuk mempertegas gagasan atau pendapat penulis dari sebuah ide atau teori. Artinya, ide atau gagasan atau teori itu lebih penting dari pengarangnya. Biasanya saya menggunakan gaya penulisan ini kalau untuk mendukung pernyataan saya di awal sebelumnya atau di kalimat sebelumnya. Artinya saya sudah punya ide seperti ini, kemudian saya perlu orang lain yang mendukung pernyataan tersebut. Dalam contoh di sini misalnya Barker, saya mengambil ini, mengutip ini dari sebuah buku, gitu ya. Saya tidak terlalu mendalami tentang budaya populer, tapi saya tahu Barker ini termasuk orang yang cukup berpengaruh, gitu. Tapi saya tidak berbicara tentang Barkernya. Saya menekankan bahwa gagasan atau konsep tentang kebudayaan sebagai pengalaman dalam hidup sehari-hari itu yang lebih penting. Jadi ini yang saya sampaikan, ini yang model saya tulis. Gitu ya. Nah, berikutnya saya kasih contoh bagaimana membuat tinjauan pustaka. Saya mengambil satu paragraf ini dari sebuah skripsi yang ditulis oleh mahasiswa UIN. Mahasiswa UNY. Nah, seperti bisa kita baca di sini, kutipannya di sini. Saya bacakan saja. Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang diambil oleh peneliti adalah skripsi yang berjudul Hijabers Community Yogyakarta sebagai budaya populer, keanggotaan, dan masa depan, yang ditulis oleh Pipit Arvina, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2015. Hasil dari penelitian tersebut adalah Hijabers Community Yogyakarta sebagai budaya populer karena tiga hal utama, yaitu pertama, hijabers memiliki daya tarik tersendiri yang cukup besar kepada masyarakat muslim, khususnya para muslimah muda yang memiliki ketertarikan terhadap fashion jilbab.
What do you think, guys? Saya membaca seperti itu tuh menggeh-menggeh. Dan ini adalah satu kalimat saja. Kalau Anda lihat ini saya tidak mengubah judul, tidak mengubah susunan kata, judul, dan seterusnya. Bahkan titik komanya juga nggak saya ubah. Jadi ini satu paragraf, sekian banyak kata. Ini ada, kalau nggak salah, mungkin kalau saya lihat, mungkin ada 3 atau 4. Tapi dia tidak memberikan titik koma. Ini soalnya, tapi saya... Oke, kembali lagi. Menurutmu gimana nih? Paragraf ini, apakah dia dari judul, dari kutipan ini sudah memberikan gambaran ini ngomong apa sih? Si Pipit Arvina ini penelitiannya tentang apa? Apakah dia memberikan bagian ini cukup si mahasiswa yang mengutip Pipit Arvina ini sudah memberikan informasi atau sudah memberikan tinjauan? I don't think so. Jadi gimana dong? Saya punya memberikan contohnya, ada 2 contoh menggunakan merujuk pada 2 gaya penulisan tadi ya. Oke, ini contohnya. Contoh pertama, Anda lihat di sini, saya di mana contoh pertama dengan style di mana pengarang ditulis di awal kalimat. Saya menulis Arvina 2015 dalam penelitiannya mengenai hijabers community di Yogyakarta sebagai budaya populer menunjukkan bahwa komunitas ini memiliki daya tarik tersendiri yang cukup besar pada masyarakat Muslim, khususnya muslimah muda yang tertarik pada fashion jilbab. What do you think? Oke, contoh kedua, di mana ide atau gagasan ditulis di awal kalimat. Karena saya yakin bahwa ide tentang budaya populer dan hijabers itu lebih penting daripada si Mbak Pipit Arvina yang saya dikutip itu. Anda bisa baca sendiri. Oke. Sudah? Gimana rasanya? Lebih enak kan? Jadi tidak perlu kita dalam penelitian, dalam membuat tinjauan pustaka atau literatur review, menulis semua informasi profil si peneliti itu dalam satu paragraf gitu ya. Kecuali kalau memang itu ditentukan dalam pedoman penulisan di misalnya penulisan skripsi atau penulisan di jurnal, di mana harus menjelaskan detail. Tapi sepanjang sepengetahuan saya, sepengalaman saya, literatur review atau tinjauan pustaka biasanya tidak menjelaskan secara detail seperti itu. Detail tentang penelitian atau siapa yang meneliti, diterbitkan di mana, itu biasanya diletakkan bisa di footnote atau nanti di daftar pustaka. Gitu ya. Dengan model seperti ini kan lebih kelihatan lebih ringkas gitu ya, membaca dan lebih enak gitu dipahami. Oke, berikutnya kita sudah punya 2 gaya menulis. Tinjauan pustaka, ada 2 gaya penulis. Gaya pertama adalah pengarang di depan, pengarang di awal kalimat. Gaya kedua adalah ide atau gagasan atau teori, itu diletakkan di awal kalimat. Pengarang di belakang untuk menutup kalimat tersebut. Pertanyaannya kemudian, kalau tinjauan pustaka itu bukan semata-mata daftar atau deskripsi hasil penelitian sebelumnya, artinya di dalam tinjauan pustaka, peneliti harus melakukan tinjauan atau review. Tapi, bagaimana caranya? Gitu ya. Nah, menurut saya yang paling mudah adalah dengan membandingkan. Itu yang paling mudah. Membandingkan hasil penelitian yang sedang kita tinjau atau kita review dengan tujuan atau pertanyaan penelitian kita. Pertanyaan besarnya adalah, apakah penelitian atau pustaka yang sedang kita review itu relevan dengan penelitian kita? Di mana letak kerelevanannya? Maka, caranya adalah dengan mengajukan 3 pertanyaan. 1, apakah penelitian atau pustaka atau literatur yang sedang kita review itu memiliki kelebihan atau kekurangan? Yang kedua, apakah teori yang digunakan itu sama atau berbeda dengan yang akan kita gunakan? Yang ketiga,
apakah metode yang digunakan, metode penelitian yang digunakan, itu sama atau berbeda dengan yang akan kita gunakan. Jadi 3 prinsip ini saja menurut saya sudah cukup untuk menulis atau melakukan tinjauan pustaka atau literatur review, khususnya bagi mahasiswa S1 gitu ya. Nanti kalau di S2, di S3 itu akan ada levelnya juga, tuntutannya juga akan naik. Tapi untuk mahasiswa S1, saya pikir 3 hal ini saja sudah cukup penting gitu ya, cukup mendasar bisa dilakukan. Oke, kita akan menggunakan kita akan berlatih, kita akan melatih atau latihan gitu ya, gimana caranya. Dengan masih menggunakan paragraf atau kutipan paragraf yang tadi saya singgung di slide sebelumnya. Saya akan bacakan lagi supaya lebih jelas. Sorry, silakan dibaca sendiri ya, saya kasih waktu. Oke, sudah? Oke. Kita lanjutkan di cara pertama, oke? Contoh pertama. Ini adalah contoh pertama di mana kita meletakkan kekurangan atau kelebihan peneliti yang kita review sebagai bagian dari pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian kita. Artinya, apakah penelitian atau pustaka yang sedang kita review itu memiliki kelebihan atau kekurangan, gitu ya. Kalau punya kekurangan, kita yang akan mengisi kekurangan tersebut. Penelitian yang akan kita lakukan bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut. Sementara, kalau penelitian yang sedang kita review, artikel yang sedang kita review itu punya kelebihan, artinya kita membaca, wah ini sudah apa ini penelitiannya, terus kita ngapain? Maka penelitian yang akan kita lakukan memperkaya penelitian itu. Oke, memperkaya penelitian yang sudah dilakukan. Jadi secara umum, ini agak AOT, secara umum ada 2 hal, ada 2 prinsip utama dalam kita menentukan tujuan penelitian. Yang pertama, mengisi kekurangan atas penelitian yang telah dilakukan. Kita membaca tinjauan pustaka, kemudian kita menemukan bahwa dari 10 artikel yang kita baca semuanya memiliki kekurangan gitu. Ternyata ada bagian yang kurang, ada yang ini belum diteliti, aspek ini belum diteliti, aspek ini belum dibahas dan seterusnya. Penelitian kita untuk kemudian bertujuan untuk mengisi kekurangan-kekurangan tersebut. Yang kedua, tujuan penelitian bisa juga untuk memperkaya khazanah pengetahuan yang terkait dengan topik yang akan kita teliti. Jadi misalnya tadi ada 10 penelitian, kemudian semuanya sudah membahas tentang 1, 2, 3, 4, 5, tapi kemudian ada yang belum membahas misalnya di bagian Z misalnya. Maka tujuan penelitian kita adalah memperkaya topik itu, memperkaya pengetahuan yang terkait dengan topik tersebut dengan menambahkan aspek Z. Oke? Jadi 2 hal itu. Kita kembali ke slide ini. Di di kalimat yang berwarna merah, ini berasal dari atau kutipan dari peneliti terdahulu yang tadi sudah kita singgung di slide sebelumnya. Kemudian setelah kita membaca, kita menemukan bahwa misalnya, ini contoh saja ya, misalnya kesimpulan penelitiannya Arvina itu belum menjelaskan bagaimana misalnya masing-masing anggota komunitas Hijabers menampilkan identitas. Ini yang kita simpulkan dari, si Arvina itu skripsinya 1, 2, 3, 4, 5, tapi tidak ada informasi atau tidak ada analisis tentang bagaimana identitas komunitas Hijabers itu ditampilkan. Gitu ya. Nah, karena penelitian kita, karena skripsi, karena penelitian dan seterusnya kita sedang meneliti atau akan meneliti tentang identitas muslimah muda, modern, gitu ya, maka kekurangan yang kita lihat di warna biru ini akan kita isi dengan penelitian kita. Lihat, oleh karena itu dinamika dana yang memerlukan penelitian lebih lanjut dan seterusnya. Jadi, tinjauan pustaka bisa berfungsi atau digunakan dengan cara seperti itu. Bukan sekedar membuat daftar saja atau membuat deskripsi saja.
Oke, berikutnya contoh kedua. Contoh kedua adalah kita melihat, membaca atau mereview artikel atau penelitian dari teori yang digunakan. Apakah teorinya sama atau tidak sama? Gitu. Kalau sama gimana Bu? Ya nggak apa-apa. Kalau berbeda gimana Bu? Ya nggak apa-apa. Itu banyak kita bisa membuat atau bisa memasukkan banyak hal dari sini. Jadi jangan khawatir. Oke, kita lihat di sini. Lagi sama warna merah, kalimat berwarna merah ini merupakan kutipan dari penelitian yang kita kutip tadi di slide sebelumnya. Kemudian di warna biru, kalimat berwarna biru ini adalah kesamaan penelitian terdahulu, teorinya yang digunakan, dengan penelitian yang akan kita gunakan. Dalam kalimat ini, teori yang kita lihat di sini misalnya bahwa fashion itu menjadi penanda identitas seseorang. Kita lihat di kata yang pertama ini bahwa misalnya sebagai bagian dari kajian budaya populer. Ingat, kita sedang meneliti tentang budaya populer, lebih khusus kepada bagaimana identitas itu terbentuk, gitu ya, identitas sosial, identitas diri dan seterusnya dalam perspektif budaya populer. Arvina itu juga meneliti dengan menggunakan perspektif budaya populer. Kita juga akan meneliti dengan budaya populer. Lalu kalau sama-sama teorinya sama, nanti saya plagiat, Bu. Oh, tidak. Tidak harus seperti itu, tidak selalu seperti itu. Kita bisa menghindari plagiarisme dengan misalnya tadi kita lihat bahwa ada kesamaannya, tapi lebih khususnya misalnya tadi kita ingat pada contoh yang pertama ada kekurangannya. Kita lihat misalnya di sini bahwa fashion jilbab itu sebagai penanda identitas, maka penelitian berikutnya adalah bagaimana anggota-anggota komunitas itu menampilkan identitasnya. Kita bicara dalam konteks yang lebih besar tentang identitas muslimah muda modern gitu dalam perspektif atau dalam kacamata kajian budaya populer. Teorinya sama, kita memperkaya. Arvina sudah menjelaskan bahwa budaya hijabers community sebagai budaya populer membahas tentang dan seterusnya. Tapi bagaimana fashion, bagaimana jilbab itu ditampilkan sebagai identitas muslimah itu belum dibahas oleh si Arvina. Ya, kita mengasumsikan itu belum dibahas. Disinilah kemudian kita memasukkan tujuan penelitian kita meskipun menggunakan teori yang sama. Contoh ketiga adalah kita melihat dari metode yang digunakan. Metodenya boleh sama, boleh berbeda. Terus gimana dong caranya kalau metodenya sama? Kalau di sini saya mau agak berbeda. Kalau tadi di awal, di dua contoh yang pertama itu kutipan saya letakkan di awal paragraf. Kalau yang ini kutipan saya letakkan di tengah. Kita lihat bahwa warna biru ini saya ambil atau saya rujuk dari tulisannya Stuart Hall tahun 87 kira-kira. Tentang bagaimana melakukan analisis atau melakukan penelitian budaya populer. Dia menyarankan bahwa untuk menjelaskan tentang budaya populer, yang perlu dianalisis itu adalah simbol-simbol penanda. Simbol-simbol penanda. Simbol-simbolnya bisa apa saja. Itu nanti pembahasannya di kuliah mata kuliah yang lain aja, yaitu banyak. Tapi kira-kira gitu, simbol-simbol bisa segala macam. Nah, ini menjadi dasar bagaimana melakukan penelitian dalam kajian budaya populer. Itu adalah dengan menganalisis simbol, gitu ya, menganalisis simbol. Nah, Arvina dalam penelitiannya sudah melakukan itu. Akan tetapi kalau misalnya kita punya kesempatan membaca skripsinya skripsinya si Mbaknya itu atau skripsinya Arvina, kita menemukan bahwa ternyata Arvina belum membahas tentang atau belum melakukan analisis tentang simbol-simbol itu. Atau dia sudah melakukan itu, tapi masih ada aspek yang belum dia bahas lagi. Saya tidak tahu, apapun itu bisa terjadi. Nah, maka
review kita dilihat di yang berwarna kuning di sini, kita kemudian mereview atau menyimpulkan atau meninjau bahwa mengumpulkan data tentang perubahan bentuk jilbab dari masa ke masa sebagai simbol identitas itu masih penting. Supaya kita bisa menentukan, kita bisa membuat kesimpulan bahwa identitas muslimah muda, modern adalah yang 1, 2, 3, 4 itu nanti di hasil penelitian. Tapi sebelum kita bisa sampai pada kesimpulan itu, bagaimana bagaimana jilbab berubah bentuk dari masa ke masa, itu adalah cara yang penting untuk menjelaskan. You get the point? Oke. Kalau tidak, ya nanti kita diskusi lebih lanjut. Kira-kira kayak gitu. Jadi intinya, melakukan tinjauan, melakukan review itu bukan semata-mata membuat deskripsi penelitian atau artikel yang sudah dilakukan. Tapi bagaimana kita kemudian melihat kembali ada apa di balik itu. Apakah ada kekurangannya, apakah ada kelebihannya, apakah artikel, apakah penelitian itu relevan dengan yang akan kita lakukan. Relevannya pada titik apa, bagaimana kita akan menggunakan itu atau tidak menggunakan itu. Jadi pada prinsipnya gaya penulisannya seperti itu. Oke, sampai di sini semoga sudah cukup paham. Kalau misalnya tidak ada, kalau masih ada yang belum dipahami, kita diskusi di kolom komentar atau kita diskusi di grup kelas. Video berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara penulisan. Saya akan masuk ke sini. Di 2 poin ini adalah bagaimana menulis hasil atau temuan penelitian dan bagaimana menulis analisis dan pembahasan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Lebih dan kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.